warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmawati dengan NPM 2101070 dari kelas manajemen 2B. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan anti korupsi dengan judul Korupsi dan Hancurnya Keadaban Bangsa. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi, khususnya ujian tengah semester genap tahun ajaran 2021-2022 dengan dosen pengampu Bapak Abdul Abbas, SKOMI, MAG. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan korupsi dan hancurnya keadaban bangsa. Pemerintahan yang bersih atau juga disebut dengan good governance menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang benar-benar berpihak kepada hajat hidup orang banyak. Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah penjelas bahwa roda pemerintahan benar-benar dijalankan secara benar. Tidak ada kerja yang menyimpang kemudian merusak hati nurani publik. Pemerintahan yang bersih sesungguhnya merupakan sebuah potret bahwa sesungguhnya agenda pembangunan yang bersentuhan dengan kepentingan publik kemudian sudah ditunaikan dengan sedemikian konkret dan praksis. TAP MPR nomor 11 MPR tahun 1998 yang dihasilkan pada era reformasi tahun 1998 sudah sangat jelas berbunyi, penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau juga disingkat menjadi KKN. Persoalannya adalah kini pemerintahan saat ini bukan bebas dari korupsi dan lain sejenisnya. Justru pemerintahan saat ini semakin dihuni oleh para manusia berhati culas, picik, dan berpikir sempit. Pemerintahan saat ini termasuk di dalamnya pemerintahan daerah sudah tidak lagi ditempati para penyelenggara negara bersih dari KKN. Justru mereka adalah mantan narapidana yang pernah melakukan korupsi. Komitmen memberantas korupsi agar bangsa ini segera menjadi bangsa yang maju hanya sebatas jargon belaka. Apabila di tingkat pusat sejumlah pejabat negara, baik di tingkat eksekutif, legislatif maupun eksekutif sedang mempertontonkan arogansi politiknya dan kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan sangat tidak populis. Justru di tingkat daerah pun juga demikian. Hal menarik lain terkait korupsi sebagaimana disampaikan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bahwa prioritas pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi sedikit demi sedikit banyak telah membuahkan hasil. Dengan mempercepat pemberantasannya, kini setahap demi setahap mulai timbul budaya takut melakukan korupsi. Dikutip dari pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau sering disingkat dengan Bapak SBY dalam rapat paripurna DPR di gedung DPR MPR RI tanggal 16 bulan 8 tahun 2006. Dalam kacamata etika politik, ucapan percepatan pemberantasan korupsi yang membuahkan banyak hasil adalah sebuah kata-kata berlapisan kepalsuan and such. Ucapan tersebut berbalutkan nilai-nilai Machiavellianisme. Hal semacam ini merupakan gambaran hidup dan kehidupan pemerintah yang munafik dalam menjalani kerja-kerja kenegaraannya ke depan, termasuk dalam kepemimpinannya. Pada jilid kedua ini, ucapan tersebut adalah cerminan jiwa pemerintahan yang dengan sangat sengaja ingin mengelabui masyarakat dan bangsa Indonesia. Pemerintah sudah tidak memiliki visi dan misi jelas serta terang berderang yang berbasiskan kerakyatan dan kemanusiaan Indonesia. Ia terjebak pada kepentingan politik segolongan tertentu dengan menggadaikan amanat rakyat yang suci dan mulia. Pemerintah sangat licik dan picik dalam menghadapi dan berhadapan dengan masyarakatnya, seolah masyarakat Indonesia adalah tumbal politik sekelompok yang berkuasa dan memiliki modal masyarakat. Akar rumput pun ditindih, diperkosa dan ditindas dengan segala macam cara akibat kerja-kerja negara yang tidak mementingkan kepentingan hajat hidup orang banyak.
selama ini berlangsung dalam segala ini mengindikasikan bahwa bangsa tidak akan pernah mengalami kemajuan. Bangsa yang dikelilingi oleh para koruptor justru akan semakin hidup dalam ketidakjelasan masa depan. Diakui maupun tidak, garis perjuangan yang dilakukan para koruptor adalah bukan untuk membangun kedaulatan bangsa, melainkan menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa sekaligus bernegara. Para koruptor tidak menghendaki sebuah peradaban yang harus dicapai sebuah bangsa. Peradaban dalam konteks ini tentunya berkaitan erat dengan bagaimana kemajuan dalam segala aspek kehidupan bisa diraih dengan sedemikian rupa. Dalam The History of Manner, Elias berusaha mendefinisikan konsep peradaban dan menguraikan bagaimana sesungguhnya asal-muasal sosial peradaban itu dalam sejarah Eropa di abad-abad pertengahan. Untuk mendeskripsikan konsep peradaban, ia kemudian berbicara tentang kemajuan teknologi, tipe-tipe watak manusia, perkembangan ilmu pengetahuan, gagasan, dan kebiasaan sosial masyarakat. Konsep peradaban juga bisa dirujuk pada bagaimana wanita dan laki-laki hidup bersama, bentuk-bentuk hukuman, atau malahan pada berbagai hal yang dipandang sangat sepele seperti cara menghidangkan makanan. Definisi peradaban pun bisa diwajahkan dalam bentuk perbuatan dan pemikiran manusia. Stephen Menal kemudian menjelaskan apa itu perubahan dan dia mencoba menggambarkannya. Beradab adalah sebuah santun dan berakhlak baik dan peduli pada orang lain, bersih dan sopan dan higienis dalam kebiasaan pribadi dan sebagainya. Apa yang disampaikan baik oleh Menal maupun Elias setidaknya memberikan sebuah interpretasi bahwa peradaban adalah sebuah kemajuan yang dicapai sebuah bangsa. Persoalannya adalah bagaimana bangsa ini disebut beradab dan memiliki peradaban tinggi, sementara prestasi yang dilahirkan Republik tercinta ini sangat jauh dari harapan Republik. Dalam konteks ini, korupsi yang sudah menggurita di semua kelas sosial memberikan sebuah jawaban bahwa memang tidak ada sesuatu yang diharapkan dalam pembangunan bangsa yang beradab. Hasbunallah mengatakan perilaku korupsi bukan hanya terjadi di kalangan elit, namun juga menjangkiti kehidupan masyarakat di akar rumput. Perilaku korupsi yang lebih menghalalkan segala cara atau disebut juga dengan permisivisme tentu mendorong setiap masyarakat untuk apatis dalam keberpihakan demi kepentingan bersama di atas segala-galanya. Pendidikan sebagai jalan menuju pembangunan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat mampu ditunaikan dengan sedemikian mudah, itu pun tidak akan bisa dilakukan dengan sedemikian mudah dan berhasil. Anggaran pendidikan sudah habis dirampok para pejabat berdasi yang konon merupakan wakil dan pengemban amanat rakyat, baik mereka yang duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian, potret mengenai tindak korupsi di Kementerian Agama setidaknya menambah potret buruk mengenai penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak jujur dan bersih. Penyelenggara negara seharusnya mampu bekerja secara jujur dan bersih dalam rangka membangun bangsa yang beradab. Ternyata kerja-kerja kerakyatan dan kebangsaan dikotori oleh perilaku para pejabatnya yang tidak mampu mengemban amanat agama yang seharusnya mampu membawa pencerahan dalam rangka pembangunan moralitas bangsa, kemudian dihancurkan oleh para penyelenggara publik itu sendiri. Keadaban bangsa pun menjadi gagal diperjuangkan dengan sedemikian konkret dan praksis. Peradaban bangsa pun gagal dicapai. Redupnya masa depan bangsa. Salah satu keberantakan yang parah dan kini menjadi pusat perhatian adalah korupsi. Syekh Hussein Alatas mengatakan pada tahun 1968 bahwa penyakit korupsi akan melalui tahap 1 terbatas, 2 meluas, dan 3 menghancurkan masyarakat di mana para koruptor berada di dalamnya.
Pada tahun 1967, Jenderal Abdul Haris Nasution sudah mulai mengkhawatirkan perkembangan korupsi dan mengingatkan bahwa jika korupsi terus dibiarkan, maka ini akan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa. Ternyata prognosis tersebut kemudian menjadi kenyataan saat ini. Kita telah memasuki tahap kedua dari ramalan itu. Korupsi sudah meluas, widespread, deeply rooted. Jika tahap ini gagal dihentikan, keruntuhan masyarakat terbentang di depan mata. Sehingga pada tahap itulah korupsi menyebabkan masyarakat melakukan bunuh diri dan para koruptor yang berada di dalamnya akan terus tergilas. Tentu apa yang sedang digelisahkan tersebut setidaknya memberikan sebuah gambaran bahwa bagaimana masa depan bangsa ini akan menjadi cerah dan tercerahkan ketika para manusia di Republik tercinta ini sudah tidak memiliki idealisme dalam rangka memperjuangkan kepentingan bangsa di atas segala-galanya. Tidak ada lagi sebuah komitmen dan kehendak bersama dalam mengawal sebuah perubahan kehidupan berbangsa yang beradab dan bermartabat. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, sehingga mengharuskan bangsa tak bisa mencapai sebuah harapan kebaikan bagi bersama di atas segala-galanya di masa depan. Bangsa yang sudah tidak bisa bangkit akibat perilaku manusia, Indonesia koruptif akan membawa negeri ini menjadi macet dalam berkreasi dan melakukan inovasi-inovasi dalam pembangunan. Bangsa yang sudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan, keadaban, dan peradaban akibat korupsi membuat bangsa ini tidak berbuat apa-apa kecuali tersungkur dalam lubang kehancuran antah berantah. Bagaimana sebuah bangsa akan bisa berkembang dan kemudian mencapai mimpi agungnya dalam melakukan kiprah pembangunan ketika para penyelenggara publik sudah tak memiliki keinginan perjuangan bangsa. Mereka semua sudah larut dalam kepentingan masing-masing yang sangat dekat dengan kekuasaan pribadi, dan golongan mereka sudah menempatkan kepentingan pribadi dan golongan sebagai nomor wahid untuk ditunaikan. Dengan sedemikian rupa, kepentingan publik sudah diabaikan. Dengan sedemikian rupa, kepentingan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak sudah ditinggalkan saat mereka sudah memegang kekuasaan di kursi kekuasaannya. Dengan demikian, ada beberapa indikator yang menandakan bangsa menjadi redup dalam meraih cita-cita masa depan. Yang pertama, hilangnya keinginan untuk berbuat yang lebih baik. Yang kedua, pragmatisme dan primordialisme. Dan yang terakhir, kerja tanpa visi. Membaca 3 gejala umum di atas yang berpotensi meredupkan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan, pragmatisme dan primordialisme pun sudah semakin menjadi-jadi. Penyakit sangat anarkis dan destruktif ini telah memberikan sumbangan sangat signifikan bagi runtuhnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Pragmatisme dan primordialisme telah membawa kapal bangsa ini harus tenggelam di lautan lepas, sehingga dari sinilah kondisi bangsa yang harus terus-menerus bertepuk dalam kemuraman masa depan. Masa depan yang buram berarti bahwa sudah tidak ada lagi sebuah kemajuan yang bisa diharapkan bersama. Masa depan yang suram mengindikasikan bahwa kehancuran yang harus dialami bangsa ini benar-benar sangat luar biasa, kronis, dan kondisi kemudian pun bukanlah sebuah ramalan yang hanya sebatas ramalan, akan tetapi sudah berada di depan mata. Akibat korupsi kemudian memunculkan anomali-anomali kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak akan ada lagi sesuatu hal yang bernama keadaban dan peradaban publik.
Tak ada lagi sesuatu hal yang disebut kemajuan bersama dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi salah satu tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pun menjadi ibarat menegakkan benang basah. Kemiskinan struktural. Kemiskinan di Republik tercinta ini berada dalam kondisi akut dan mengkhawatirkan. Berdasarkan basis perhitungan internasional, sekitar separuh dari total populasi masuk dalam kategori miskin. 8% dari populasi kemudian masuk dalam kemiskinan ekstrim. Masih menurut garis kemiskinan internasional, yakni $2 AS paritas daya atau beli atau purchasing power parity atau disingkat menjadi PPP, per jiwa per hari ada 110 juta jiwa lebih atau sekitar setengah dari populasi yang hidup tidak layak. Sedangkan menurut garis kemiskinan internasional, $1 AS PPP per jiwa per hari, tingkat kemiskinan ekstrim yang bersifat akut ini adalah sekitar 7% dari penduduk atau sekitar 15 juta jiwa. Realitas di lapangan bila dilihat dari kemampuan daya beli per $1 AS terhadap beras jenis medium 10 tahun terakhir atau 2001 sampai 2010 kemudian menjadi sebuah cermin kritis bahwa per $1 AS pada 2001 hanya dapat memperoleh 3,7 kg beras, pada 2010 hanya 1,18 kg. Demikian pula kemampuan beli per $1 AS atas minyak goreng yang pada 2001 bisa membeli 2,45 liter, pada 2010 hanya 0,79 liter. Koran Jakarta 906. Negara menghadirkan dirinya sebagai pemusnah massal bagi kehidupan rakyat. Sudah tidak ada lagi komitmen dan kehendak politik yang tinggi demi memperjuangkan nasib rakyat yang masih berselimut lumpur kemiskinan antah baranta. Sudah tidak memiliki niatan politik yang tulus dan terbuka agar mampu memberikan dedikasi terbaik bagi rakyat, bahkan sudah menutup mata dan telinga dengan sedemikian rapat terhadap berbagai kenyataan pahit yang sedang dialami rakyatnya. Negara sudah mengabaikan tanggung jawab, mandat politik dan amanatnya dalam rangka bekerja sebaik-baik mungkin bagi keberlangsungan hidup rakyat. Ia kemudian lebih memilih mengamankan kepentingan pribadi dan golongannya semata. Ketika rakyat menjerit-jerit dan mati kelaparan akibat kemiskinan, negara tetap tidak mau merubah rumusan dan cara pandangannya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Rakyat kemudian menjadi tumpal kepentingan penguasa yang sangat serakah, rakus, dan tamak. Rakyat dikorbankan atas nama sebuah kebijakan yang lebih mendukung implementasi ekonomi kapitalis. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diciptakan negara memberikan dukungan bagi kepentingan para kapitalis dan kroni-kroninya. Perekonomian dijalankan atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan yang disebut demokrasi ekonomi, maka itu harus dikonkretkan dalam bentuk yang jelas dan visioner. Apakah itu bisa dilakukan oleh rezim? Rakyat menunggu kerja konkret, bukan sebatas janji dan retorika. Kini apapun jawabannya, realitas mengenai kemiskinan sesungguhnya menunjukkan bahwa rakyat kemudian harus mengalami hidup yang sedemikian kronis dan ironis. Rakyat selama ini menjadi miskin bukan karena mereka ingin menjadi orang miskin, melainkan karena adanya kebijakan-kebijakan negara yang tidak berpihak kepada kepentingan publik. Itulah yang disebut kemiskinan struktural. Pengertiannya adalah rakyat miskin karena faktor-faktor yang berkaitan dengan perbuatan manusia, misalnya penjajahan, pemerintahan yang otoriter dan militeristik, pengelolaan keuangan publik yang terensitalistik, merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, kebijakan ekonomi yang tidak adil, serta tata perekonomian dunia yang lebih menguntungkan kelompok negara tertentu. Oleh karenanya, persoalan kemiskinan sesungguhnya terjadi akibat perilaku para elit yang memproduksi kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat kecil. Pandangan ini juga diperkuat
bukanlah sebuah kondisi miskin akibat hambatan badaniah, kemalasan ataupun bencana alam, melainkan struktur yang dibuat oleh manusia. Kemiskinan muncul akibat struktur ekonomi, politik, dan budaya. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan kemiskinan struktural yang dibuat oleh manusia, dari manusia dan terhadap manusia. Menurut Selo Sumarjan, yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Masih terkait dengan kemiskinan struktural, kemiskinan tersebut kemudian dapat dibaca dalam beberapa aspek. Kemiskinan dalam bidang ekonomi adalah pendapatan yang lebih rendah daripada kebutuhan pokok, pemilikan aset ekonomi yang terlalu sedikit, produksi barang atau jasa yang terlalu sedikit dan dengan harga murah. Sementara dalam konteks sosial budaya, kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan yang rendah, tidak ada, atau menganut pendapat Oscar Lewis dinamakan kebudayaan kemiskinan. Sementara dalam konteks politik, kemiskinan adalah rendahnya partisipasi politik kaum miskin yang menyebabkan rendahnya pengaruh kaum miskin terhadap kebijakan negara. Kondisi ini selanjutnya menyebabkan banyak kebijakan negara merugikan kaum miskin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan materinya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.